Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Putri Handini. Di sini akan menjelaskan tentang ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang ideal prima dan ideal maksimal. Yang pertama adalah ideal prima. Misalkan R adalah ring komutatif dan I adalah ideal dari R. I disebut ideal dari R jika dan hanya jika untuk setiap AB elemen R, jika A dikali B elemen I, maka A elemen I atau B elemen I. Hal ini setara dengan jika AB ditambah I sama dengan I, maka A ditambah I sama dengan I atau B ditambah I sama dengan I. Untuk contohnya yang pertama yaitu, misalkan Z adalah ring komutatif dan diketahui G sama dengan 3N sedemikian hingga N elemen Z dengan G adalah ideal dari Z. Apakah G adalah ideal prima dari Z? Untuk menjawabnya kita buat buram terlebih dahulu. Karena di sini G adalah kelipatan 3, maka ada 3, 9, kemudian 12, 15, 21, dan seterusnya. 3 adalah berasal dari 3 dikali 1. Di sini 3 adalah elemen Z, tapi 1 bukan elemen Z. Maka di sini syarat dari ideal prima itu terpenuhi. Kemudian 9 adalah 3 dikali 3. Di sini 3 juga elemen Z keduanya, maka ini juga termasuk syarat ideal prima. Kemudian 12 adalah 3 dikali dengan 4. Maka 3 adalah elemen Z dan 4 bukan elemen Z. Kemudian di sini 15 adalah 3 kali 5. Di sini 3 elemen Z dan 5 bukan elemen Z. Yang selanjutnya adalah 21. 21 adalah 3 dikali 7. 3 elemen Z dan 7 bukan elemen Z. Nah, karena di sini syarat dari ideal prima itu terpenuhi, maka dapat kita tulis untuk setiap A B elemen G, maka A elemen G atau B elemen G, sehingga G adalah ideal prima. Untuk yang selanjutnya, contoh yang kedua. Misalkan Z adalah ring komutatif dan diketahui H sama dengan 8N dengan N elemen Z, H adalah ideal dari Z. Apakah H adalah ideal prima dari Z? Untuk menjawabnya sama seperti tadi, kita buat perkaliannya. Jadi, kelipatan 8 adalah 8, kemudian ada 16, lalu 24, kemudian 32, dan seterusnya. 8 adalah 8 dikali 1, kemudian 16 adalah 8 kali 2, 24 adalah 8 dikali 3, kemudian 32 adalah 8 dikali 4. Kemudian di sini 8 adalah elemen Z, 1 bukan elemen Z. Kemudian di sini 8 adalah elemen Z, kemudian 2 ini bukan elemen Z. Nah, bisa kita lihat di sini 16 itu tidak hanya 8 dikali 2, tapi 16 itu juga bisa 4 dikali dengan 4, di mana 4 bukan elemen Z dan 4 yang satunya juga bukan elemen Z. Maka bisa kita tulis ada 16 elemen H, tetapi 16 itu sama dengan 4 dikali 4. Sehingga 4 bukan elemen H dan 4 juga bukan elemen H. Maka H bukan ideal prima dari Z. Selanjutnya yang kedua adalah kita membahas tentang ideal maksimal. Nah, definisinya, misalkan R adalah ring komutatif dan I ideal dari R. I disebut ideal maksimal dari R jika dan hanya jika I tidak termuat dalam ideal lainnya kecuali R dan I itu sendiri. Untuk contohnya yang pertama, misalkan Z adalah ring komutatif dan diketahui 3
G adalah 3N, sedemikian hingga N elemen Z, dengan G adalah ideal dari Z. Apakah G adalah ideal maksimal dari Z? Nah, di sini dapat kita lihat kalau 3 itu tidak termuat dalam ideal lain kecuali pada Z dan G itu sendiri, maka G adalah ideal maksimal dari Z. Yang selanjutnya contoh 2. Misalkan Z adalah ring komutatif dan diketahui H sama dengan 8N, sedemikian hingga N elemen Z dengan H adalah ideal dari Z. Apakah H adalah ideal maksimal dari Z? Nah, di sini bisa kita lihat buramnya dulu. 8N, yaitu kelipatannya adalah ada 8, kemudian 16, lalu 24, 32, 40, dan seterusnya. Untuk yang di sebelah sini ada 8, kemudian negatif 8, negatif 16, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada 16, 8, kemudian 16, 24. Nah, kalau misal kita ambil kalau untuk kelipatan 2, misal kita ambil kelipatan 2. Di sini kan tadi kelipatan 8. Kelipatan 8 itu ada min 16, min 8, 8, 16, 24, 32, dan sebagainya. Dan seterusnya. Kemudian kalau 2N. 2N itu bisa kita mulai misal dari min 4, min 2, kemudian 2, lalu 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, di sini terlihat ada angka yang sama, yaitu 8. Nah, di sini jadi anggotanya itu ada pada himpunan lain, yaitu himpunan 2N. Misalkan untuk bilangan kelipatan 4, 4N, ada 4, kemudian 8, 12, 16, dan seterusnya. Di sini ada 8, di sini juga ada 8, kemudian juga ada 16 yang sama. Jadi, ini bukan ideal maksimal, ini adalah bukan ideal maksimal dari Z, karena dia memuat dan karena anggotanya itu ada pada himpunan lain. Jadi, untuk menjawabnya, bisa kita tulis, karena H termuat di ideal yang lain, yaitu pada 2N elemen Z dan 4N elemen Z, maka H bukan ideal maksimal dari Z. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang ring polinomial. Misalkan diberikan R adalah ring komutatif, maka suatu polinomial Px dalam X atas ring R adalah suatu polinom dengan koefisien di R dalam bentuk Px sama dengan sigma dari N I sama dengan 0, AI X pangkat I sama dengan A0 kali X pangkat 0 ditambah A1 kali X pangkat 1 tambah A2 kali X pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah AN pangkat X pangkat N dengan A1 dengan AI adalah elemen R. Yang selanjutnya adalah derajat polinom. Polinomial Px berderajat n jika n adalah bilangan bulat terbesar dari pangkat Px. Contohnya di sini ada Px sama dengan 10 ditambah 6x ditambah 8x kuadrat dikurangi 7x pangkat 3. Nah, di sini pangkat terbesarnya adalah 7x pangkat 3, jadi pangkat terbesarnya adalah 3. Maka Px ini berderajat 3. Yang selanjutnya adalah polinomial monik. Misalkan Rx suatu polinom dengan U adalah elemen satuan atau elemen identitas perkalian. Jika AN sama dengan U, maka Rx disebut polinomial monik. Contohnya, Px sama dengan X pangkat 7 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 9 ditambah X pangkat 2 ditambah 1. Maka Px adalah polinomial monik. Kenapa polinomial monik? Karena di sini koefisiennya dari X dengan derajat terbesar ini adalah 1. 1 adalah identitas perkalian, maka Px adalah polinomial monik. Kemudian ada operasi pada ring polinomial. Contohnya langsung yaitu, misalkan diberikan Z6 adalah ring polinom dengan koefisien bilangan bulat modulo 6.
Jika Px sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 5x dan Qx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x, maka tentukan Px tambah Qx dan Px dikali Qx. Yang pertama akan kita jawab, yaitu Px tambah Qx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4x. Kita tinggal menjumlahkan secara langsung, yaitu di sini 2x sendirian maka 2x pangkat 4, kemudian 3x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 2. Nah, kenapa di sini ini adalah 0x pangkat 2? Karena di sini 4x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 adalah 6x pangkat 2. Nah, 6x pangkat 2 di modulo 6 adalah 0. Maka dari itu kita tulis 0x pangkat 2 dan kemudian ditambah 3x. Nah, 3x ini dari 5x ditambah 4x. 5x tambah 4x adalah 9x. 9x di modulo 6 adalah 3. Maka kita tulis 3x. Yang selanjutnya adalah Px dikali Qx, yaitu 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 5x dikali dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x. Kita kalikan satu-satu. Yang pertama, 2x pangkat 4 dikali dengan 2x pangkat 2, yaitu 4x pangkat 6. Yang selanjutnya, 2x pangkat 2 dikali 3x pangkat 3 adalah 0x pangkat 5. Kenapa 0x pangkat 5? Karena 2 kali 3 adalah 6 dan 6 di modulo 6 adalah 0. Kemudian 2x pangkat 2 dikali 4x pangkat 2 yaitu 2x pangkat 4 karena 8 di modulo 6 adalah 2. Selanjutnya 4x dikali, yang selanjutnya 2x kuadrat dikali 5x yaitu 20x pangkat 3 karena di modulo 6 ditulis 4x pangkat 3. Dan selanjutnya 4x dikali 2x kuadrat. 4x dikali 2x kuadrat yaitu 2x pangkat 5. Kemudian 4 dikali 3x pangkat 3 yaitu 0x pangkat 4. Yang selanjutnya 4x dikali 4x pangkat 2 yaitu 4x pangkat 3 dan 4x dikali 5x yaitu 2x pangkat 2. Sekian penyampaian materi dari saya tentang ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.